Ada 230 juta lebih pemeluk agama Islam di tanah air. Tak semuanya terlahir sebagai Muslim. Seperti sejumlah warga keturunan Tionghoa yang ditemui Putri Ayuning Tias baru-baru ini. Mereka memutuskan menjadi Muslim setelah beranjak dewasa. Putri tak hanya menelusuri kisah ketika mereka memilih mualaf, tapi juga peran mereka dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Berikut penelusuran Putri Ayuning Tias selengkapnya. Kalau Allah itu mau memberikan hidayah, Dia memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki dan orang yang mau menerima hidayah itu. Namanya Lina Liputri. Ia terlahir sebagai seorang keturunan Tionghoa di Indonesia. Kepada saya, ia menceritakan perjalanan imannya yang berliku. Jadi awalnya saya mendapatkan hidayah itu memang berawal dari kesulitan. Jadi waktu itu saya ada masalah dalam rumah tangga yang sangat membuat saya terpuruk, dan disitulah ternyata saya mendapatkan adanya suara yang masuk ke dalam hati saya bahwa saya harus masuk Islam agar saya bisa selamat. Dan saya mengikuti suara hati saya itu, dan alhamdulillah saya mengucapkan 2 kalimat syahadat pada tahun 2005. Tapi sebelumnya apakah sudah pernah mendengar tentang Islam, mengetahui ritual-ritualnya? Jadi saya yang paling sering itu mendengar kata astagfirullah itu ya. Jadi pada setiap saya mengalami masalah yang berat banget itu, yang terucap dari ucapan saya itu adalah astagfirullah. Itu tanpa sadar? Tanpa sadar saya. Itu. Kalau ritual lainnya ya saya cuma lihat aja. Lagi bikin apa? Acne treatment green gel. Oh, aktifnya udah masuk semua. Menjadi seorang Muslim ternyata tak langsung membuat segala cobaannya hilang. Ternyata setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita dikatakan di dalam Al-Quran bahwa kita akan diuji oleh Allah, bahwa kita menjadi hanya sekedar mengucapkan aja dengan mulut kita atau dengan di dalam hati kita. Setelah itu ujian banyak sekali saya. Pertama dari anak saya didiagnosa menderita autis, yaitu cobaan yang sangat berat buat saya. Ya, cobaan lain lagi adalah pada saat itu juga saya sedang merintis perusahaan saya yang sekarang ini yang alhamdulillah sudah punya 500 karyawan. Tapi apakah pada saat itu Anda tetap berada di jalur ini atau sempat berpikir untuk aduh ini kenapa kok nggak habis-habis cobaannya? Sempat tersirat pikiran itu tidak? Enggak, tidak pernah. Saya soalnya orangnya yang maju terus tanpa mundur, dan saya sendiri setelah menyatakan keislaman saya, dalam waktu 5 bulan saya sudah berhisab. Dekat pada orang-orang yang berbuat baik. Gimana Pak? Data Persatuan Islam Tionghoa Indonesia menyebutkan semakin banyak warga keturunan Tionghoa seperti Lina yang memeluk Islam. Jumlahnya sekarang ini diperkirakan sekitar 5% dari jumlah WNI keturunan Tionghoa atau mencapai 1,8 juta orang. Perkenalan warga keturunan Tionghoa dengan agama Islam tak terlepas dari peran Abdul Karim atau Ui Cheng Hien. Beliau itu kan mualaf, tahun 30-an masuk Islam di Bengkulu, lalu ikut pergerakan jadi pejuang melawan Belanda, melawan Jepang. Setelah itu dipanggil oleh Presiden Soekarno ke Jakarta karena dia berkawan. Nah di sana dia ketemulah beberapa orang termasuk tokoh dari Medan ya, Haji Yap Asyong waktu itu. Akhirnya berdua mereka mendirikan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia PT. Kasih tahu sama yang Cina juga bahwa Cina juga ada yang Islam. Ali Karim, putra Abdul Karim, kini meneruskan perjuangan sang ayah menyebarkan dan mengenalkan Islam khususnya kepada warga keturunan Tionghoa. Jadi beliau bicara sama saya waktu dia ketemu dengan kawan-kawannya ustadz-ustadz itu atau kiai-kiai, dia bilang kerja kamu lebih mudah karena kamu kerjanya mengislamkan orang Islam aja. Nah, saat dia memang memfokuskan memberikan wacana atau
penerangan pada orang-orang Tionghoa yang tidak tahu Islam bahwa ini Islam loh. Gitu. Islam itu tidak seperti apa yang mereka dengar, karena mereka tidak bisa membedakan ajaran Islam dengan orang Islam. Nah, ini yang perlu dijelaskan. Tema kali ini yang akan kita angkat adalah makmur berkat rezeki halal. Dan untuk membahas lebih lanjut, kita hari ini sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Syafi'i Antonio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafi'i Antonio adalah salah seorang keturunan Tionghoa yang sudah 20 tahun memeluk Islam. Ketika itu, ia menjadi mu'alaf tanpa restu sang ayah. Jadi ayah saya adalah seorang Haksu Konghucu. Haksu itu sejenis pendeta atau biksu, tapi dalam agama Tridharma, gabungan dari Buddha, Lao Tse, sama Konghucu. Nah, ayah itu adalah seorang Haksu. Beliau sangat menguasai tentang Feng Shui dan bisa membaca gurat tangan. Jadi, luar biasa. Saya nomor 7 dari 7 bersaudara. Dan dari nomor 1 sampai nomor 6 itu semua Kristen. Boleh jadi itu karena pendidikan yang dimasuki oleh kakak-kakak dan cici-cici. Nah, cuman ayah itu ada satu preserve, ada satu keberatan jikalau anaknya memilih Islam. Allah. Penolakan keluarga juga sempat dirasakan Lina. Sebelumnya sih ya cuma dari mama saya ya, tapi kalau kita berpegang teguh dan orang tua kita melihat kita keadaan kita lebih baik daripada dulu, akhirnya mereka bisa menerima. Belakangan hari saya mencoba untuk menjelaskan kepada ayah bahwa mungkin ayah itu harus bisa membedakan antara dua hal. Yang pertama disebut dengan Islam as a comprehensive religion revealed by God to His chosen messenger Muhammad SAW, sebagai satu nizam asyamil al-mutakamil, nizam yang lengkap yang diturunkan oleh Tuhan kepada Rasul pilihannya Muhammad SAW. Itu adalah Islam sebagai satu sistem. Sementara yang kedua adalah Muslim. Muslim ini orang yang KTP-nya tertulis Islam. Boleh jadi pengakuannya adalah Muslim, tetapi akhlaknya, perangainya, gimana hubungan dengan tetangganya, gimana memperlakukan istrinya, gimana mendidik anaknya, itu sangat liberal, sangat perjuis, bahkan mungkin tidak Islami. Menjadi seorang Muslim tak lantas membuat mereka yang keturunan Tionghoa terhindar dari perlakuan diskriminatif. Contoh, saya lahir di Indonesia. Bapak saya lahir di Indonesia, kakek saya lahir di Indonesia. 7 turunan saya di Indonesia. Saya tetap Cina. Ada orang Arab dari Yaman baru datang, tidak bisa bahasa Indonesia, datang diterima sebagai orang Indonesia, dicium tangan lagi. Anda merasakan itu? Iya, itu jelas. Ya kan, itu suatu fakta, bukan kita bohong. Gitu. Saya walaupun bagaimana tetap dianggap Cina. Gitu. Walaupun saya sudah punya SKBRI, surat bukti kewarganegaraan. Sesungguhnya saya pernah mencoba beberapa kesempatan datang ke orang-orang Arab gitu kan. Orang-orang Arab dari Timur Tengah datang ke sini. Udah gitu ya ketemu di restoran gitu. Mereka nganggap saya kan Chinese gitu lah. Oh, mereka ngomongin orang itu orang Cina kata itu. Udah gitu saya ngomong bahasa Arab gitu kan. Kata saya, oh kaget. Mereka kaget. Kata saya, sebagai seorang Muslim sebaiknya jangan ngomongin orang lain. Anda datang ke sini sebagai turis dan kami hargai sebagai sesama saudara. Saya ngomong dalam bahasa Arab itu. Oh, jadi kaget ada orang Cina ngomong bahasa Arab lancar. Sebenarnya Pak Antonio lebih pedih mana sih, dianggap sebagai Tionghoa atau dianggap sebagai non-Muslim? Jadi kalau pedihan yang mana, mungkin dianggap sebagai seorang non-Muslim lebih berat bagi saya. Oke. Karena dianggap sebagai seorang Tionghoa bisa jadi ada orang Hong Kong yang lagi jalan-jalan ke sini. Oke, itu biasa. Memang banyak kalau seandainya saya ke beberapa daerah yang jarang nonton TV, di program yang ada sayanya itu masih menganggap saya belum Muslim. Tapi begitu ngomong ya 2 menit 3 menit sudah tahu.
Antonio dan Lina menyadari, menjadi mu'alaf bukan berarti pencarian mereka selesai. Bagi mereka, Islam bukan sekedar agama untuk dipeluk, tapi agama yang membuat pemeluknya bermanfaat untuk banyak orang. Saya sebagai pimpinan di perusahaan itu juga memberikan contoh ya kepada anak buah saya, dan dengan saya berhisab, alhamdulillah anak buah saya yang tadinya semuanya banyak kan nggak berhisab, alhamdulillah banyak sekali yang mengikuti jejak saya. Mereka ikut sendiri? Iya, ikut sendiri. Tidak ada pengumuman atau perintah gitu? Nggak ada. Ya, jadi yang penting keteladanan dan kita memberikan contoh gitu. Dan mereka merasa nyaman dengan melihat saya dengan berhisab, dan alhamdulillah mereka juga mengikuti. Jadi seorang memilih Islam di keluarga yang Chinese, itu dia harus menjadi orang yang paling kaya di antara anak-anak yang lain. Harus yang paling pintar di antara anak-anak lain, dan harus yang paling generous di antara anak-anak lain. Nah, kalau ini pendekatan yang diambil, insya Allah image Cina Muslim itu akan jadi positif. Tapi jikalau setelah jadi Muslim minta-minta ke sana-sini, itu yang sangat negatif. Ketika saya lulus S2, mereka, oh ini serius. Ketika saya lulus S3, mereka juga respect. Dan ternyata saya tidak pernah kuliah di Indonesia, sampai luar negeri, dan saya dapat beasiswa. Dan ketika saya kirim sebagian beasiswa saya ke ayah dan ke ibu, mereka kaget. Ini si Antonio yang kemarin saya marah-marahin gitu kan, yang saya usir-usirin, ternyata ngasih duit. Nah, di situ saya menerapkan prinsip Quran dalam berinteraksi dengan orang tua. Karena ada pesan yang sangat kuat dalam Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jikalau mereka memaksa engkau untuk mensekutukan Tuhan, jangan ikuti, tolak dengan senyum. Tapi pergauli mereka di dunia dengan baik. Dan kita harus menunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, blessing for the universe. Masjid Lause Jakarta Pusat adalah salah satu tempat warga keturunan Tionghoa yang ingin mempelajari Islam, juga yang akhirnya menjadi mu'alaf. Pada kesempatan ini ada hamba Allah yang mendapat Lailatul Qadar, yang mendapat petunjuk. Di masjid ini, kalimat syahadat berulang kali dilantunkan dengan sebuah keyakinan. Artinya, aku bersaksi inilah agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Yang bisa saya sampaikan bahwa agama Islam itu adalah untuk rahmatan lil alamin. Itu untuk semua manusia. Itu bukan untuk segolongan manusia. Itu. Jadi tidak ada perbedaannya, dan itu memberikan rahmat dan memberikan kedamaian. Itu, dan ajaran-ajarannya, dan kalau kita pelajari dengan mendalam, itu sangat halus sekali dan mengutamakan tentang akhlak itu. Jadi tidak ada penggolongan-penggolongan manusia.